Sebenarnya agak bingung jawabnya, yang mana duluan. Tapi saya cerita begini, pada waktu saya diberi tugas menjadi Menteri Keuangan, ekonomi kita keadaannya tidak baik-baik saja. Kalau ekonom yang mengerti, bahkan lebih ngeri arahnya ke depan seperti apa, udah gak ada harapan dan kebijakannya salah semua. Jadi pada waktu itu ekonomi kita direm, saya nggak tahu sengaja atau nggak sengaja dari sisi, nggak ada tanggung jawab, fiskal dan ini nggak ada tanggung jawab, saya sini. Adalah kurang seru nanti. Kita layanin sampai besok pagi juga oke. Jadi uang di sistem, saya ngomong ekonomi dikit apa ya, keadaannya buruk sekali. Coba kalau dikasih lihat tuh gambar yang ini ya, yang hijau itu, sini. Ini saya kalau orang ekonom, kalau kayak saya, duduk, berdiri. Izin berdiri. Ekonom tuh ngelihat ketika ekonomi melambat, saya juga nggak berapa tahu kenapa melambat, tapi saya lihat orang-orang turun ke jalan demo besar-besaran. Kita lihat apakah demo itu sebentar akan hilang atau tidak. Kita analisa kemungkinan besar nggak akan hilang kalau ekonominya nggak diperbaiki, dan mungkin kita akan masuk resesi dan awal tahun depan kita mungkin mengalami pergantian kekuasaan yang cost-nya besar sekali buat masyarakat kita. Kenapa saya sok tahu? Memang ekonomi sedang berhentikan. Kalau Anda lihat makroekonomis atau monetaris terkenal, pemenang Nobel Milton Friedman, dia bilang kalau Anda mau lihat kebijakan moneter longgar atau ketat, Anda jangan lihat dari bunga, tapi lihat dari laju pertumbuhan uang beredar, base money, M0 katanya. Dia mengambil kesimpulan itu dari pengalaman krisis di Amerika tahun 1930, dan habis itu dipelajarin oleh banyak orang, termasuk Ben Bernanke juga menyimpulkan hal yang sama. Jadi waktu itu katanya Amerika ekonominya hancur bukan karena kebijakannya cukup, kebijakan moneternya cukup, tapi kebijakannya salah. Walaupun bunga 0%, laju pertumbuhan uangnya negatif sehingga ekonominya hancur. Jadi kesimpulannya mereka adalah kalau Anda mau lihat kebijakan di perekonomian longgar atau ketat, saya nggak boleh bilang kebijakan moneter, soalnya itu urusan BI kali. Anda lihat dari pertumbuhan uang, bukan dari bunga. Karena saya belajar itu, waktu itu kan saya sekolah di Amerika 95 sampai 2000, krisis 97-98 kan. Sehingga sebelum pulang saya pelajari apa sih penyebab krisis kita. Sama aja ternyata kita juga sama melakukan kesalahan yang sama. 97-98 bunga kita naik, kita pikirkan kebijakan ketat untuk menjaga nilai tukar. Tapi pada saat yang bersamaan Bank Sentral injek uang ke sistem besar-besaran. Akibatnya apa? Bunga tinggi, real sektor hancur, uang banyak, rupiah hancur. Jadi tahun 97-98 itu kita membiayai kehancuran ekonomi kita. Itu pelajaran yang saya dapat dari krisis 97-98. Setelah itu saya perhatikan jangan sampai terulang lagi. Sepertinya ilmunya gampang, tapi banyak di antara kita yang lupa. Nih kalau saya lihat ya, mana ya? Tahun gini. Tahun jelas. Paling gampang kalau ya. Kemarin kenapa ekonomi kita melemah? Karena uangnya dibuat nol sejak 2023 pertengahan terus ke bawah sini.
Sepanjang 2024 pertumbuhan uangnya 0. Ini hampir 0 kan? Artinya ekonomi sedang direm. Dibuat dilonggarkan sedikit di sini, tapi bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September ditaruh di sini. Jadi ekonomi kita melemah. Jadi jadi hampir pasti, oh ini nggak dibetulin, kita udah krisis berarti, terus akan hancur. Jadi langkah pertama saya adalah berusaha mengembalikan pertumbuhan uang ke perekonomian. Apa yang saya kerjakan? Saya lihat, oh pemerintah punya uang banyak, ada 425 triliun rupiah cash nganggur di bank sentral. Saya pindahkan 200 triliun ke bank komersial.